Pemirsa, strategi dalam pemilu 2024 akan menjadi kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Bagaimana adu gagasan ini bisa sukses dilakukan oleh ketiga pasangan calon? Kita akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khairunisa Nur Agustiati. Kita sapa terlebih dahulu Mas Gun Gun, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Mbak Nini, selamat pagi. Pagi Mas. Ya, saya ingin ke Mas Gun Gun terlebih dahulu. Mas Gun Gun, sejauh ini, apakah adu gagasan ini sudah Anda lihat beberapa waktu terakhir keluar dari para pasangan calon yang sudah giat berkumpul atau mendatangi beberapa daerah? Ya saya lihat adu gagasan sudah mulai ya, meskipun masih bersifat parsial saya lihat ya. Contoh misalnya beberapa kekuatan civil society termasuk kampus, ya bisa kita lihat misalnya kemarin Muhammadiyah menggelar dialog ya, capres-capres hadir tapi sifatnya kan parsial, artinya waktunya berbeda-beda. Kemudian juga kampus pernah memfasilitasi itu seperti di beberapa kampus kita lihat, artinya sudah mulai ada yang disebut dengan upaya memverifikasi sejumlah gagasan calon-calon presiden dan wakil presiden. Meskipun saya lihat ini belum optimal, kenapa? Pertama, desain itu belum sampai di proses dialektika, ya, artinya mempertemukan para pasangan calon. Ya nanti mungkin ada momentumnya di debat capres ya. Kemudian yang kedua, isu-isu juga masih bersifat sporadis, begitu ya, isu kasuistik, belum koheren, belum komprehensif ya. Itu juga penting untuk melihat pemikiran dari hulu ke hilir dari para capres gitu ya, dimulai dari gagasan utama sampai breakdown strategi untuk mengimplementasikan perubahan ataupun gagasan mereka untuk diimplementasikan 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang ketiga tentu perlu memverifikasi dengan sejumlah data pembanding, sebut aja jadi second opinion begitu dari ragam pihak untuk kemudian memastikan bahwa data, argumen, termasuk juga Oke, um, realitas baik. yang kemudian mereka suguhkan itu Mas Gun memang Gun, bisa kita nanti lanjutkan ya. keyakinan Kita akan pada melihat ke Bawaslu publik. terlebih dahulu. Mas Gun Gun, mohon maaf saya potong. Ini adalah Ya. gambar terkini pemirsa. Ini ada para calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah tiba di acara Rakornas Gakumdu jelang pemilu 2024. Para calon presiden dan calon wakil presiden sudah tiba di lokasi. Kita sudah lihat nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kemudian nomor urut 3 ada Prabowo Subianto. Namun sepertinya saya belum melihat Gibran di sana. Kita akan menuju ke lokasi. Begitu pula dengan para anggota tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres juga sudah hadir. Nah, nantinya Rakornas Gakumdu ini akan dilaksanakan sesuai jadwal pada pukul seharusnya sesuai jadwal pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini persiapan masih terus dilakukan. Dan ini adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang tengah berbincang dengan anggota tim pemenangan, anggota Timnas. Terlihat kapten dari Timnas di situ, kemudian juga ada beberapa anggota Timnas lain yang mengantar Capres Anies Baswedan untuk menuju ke lokasi Rakornas Gakumdu. Di Rakornas ini nanti akan dimantapkan persiapan menuju ke Pilpres 2024 digelar oleh Bawaslu bersama sejumlah pihak-pihak terkait. Di situ nanti akan dibahas baik secara teknis maupun beberapa komitmen juga akan dibuat untuk menuju ke pemilu yang damai dan tentu saja sesuai dengan prinsip langsung, umum, jujur, dan adil. Baik, saya ingin ke Mbak Ninis sekarang nanti sebelum saya kembali ke Mas Gun Gun ya. Mbak Ninis, ini kita lihat keakraban dari tiga pasangan calon sambil kami tampilkan video terkini dari lokasi kepada pemirsa. Besok kan sudah masa kampanye nih Mbak Ninis. Nah, seberapa penting memasukkan gagasan para calon ini ke dalam strategi kampanye bagi masyarakat atau bagi publik? Ya, kalau kita merujuk pada definisi kampanye ya di Undang-Undang Pemilu, kampanye itu pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab
untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi memang sudah seharusnya kampanye itu ya tadi dilakukan secara bertanggung jawab gitu ya, sifatnya dialogis, sifatnya interaksi gitu ya, dialektika, tidak hanya satu arah, supaya publik ini memilih peserta pemilu, memilih calonnya gitu ya di hari H nanti memang betul-betul berdasarkan rekam jejaknya seperti apa, berdasarkan visi, misi, dan programnya. Jadi tidak hanya berdasarkan misalnya apa ya emosional gitu ya atau sekedar ikut-ikutan saja. Nah, menjadi penting kalau kita bicara soal pemilu damai, ini jangan hanya jadi jargon gitu ya, tapi juga Hmm. bisa diturunkan ke masyarakat begitu. Karena tadi selama ini kalau kita bicara kampanye, biasanya kampanye itu kan sifatnya hanya apa ya hiburan gitu ya, bukan yang sesuai dengan apa yang ada di undang-undang tadi, pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau ini betul-betul dilakukan, maka seharusnya apa yang terjadi di pemilu 2014 yang lalu, 2019 yang lalu, di mana apa ya ada semacam perpecahan di masyarakat itu bisa kita minimalisir, Mas. Oke. Ini menarik, Mbak Ninis. Saya ingin tanya ke Mas Gun kalau begitu. Tadi Mbak Ninis menyatakan bahwa kampanye itu seharusnya jangan sekedar hiburan, tapi juga ada pendidikan politik di sana. Nah, sejauh ini Mas Gun melihat seperti apa kampanye yang dilaksanakan oleh, ini belum masuk masa kampanye ya, paling tidak interaksi atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh para capres dan cawapres. Apakah sejauh ini sudah terlihat mana yang lebih mengutamakan gagasan dan mana yang mengutamakan hiburan atau bisa dibilang justru malah menggunakan gimmick-gimmick semata. Seperti apa Anda melihat komunikasi politik para capres sejauh ini? Iya, saya melihat ya, saya melihat evaluasinya Mas Iqbal ya, meskipun tadi pertanyaan Mas Iqbal terputus di saya, tapi saya memahami bahwa sampai hari ini publik belum puas ya, termasuk saya belum puas dengan ragam publisitas politik yang dilakukan oleh para capres yang lebih banyak menonjolkan gimmick ya dibanding dimensi literasi politiknya begitu ya. Karena kampanye itu kan harus memantik yang disebut dengan partisipasi pemilih nanti ya, karena kampanye sendiri kan serangkaian tindakan komunikasi ya yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu, artinya dibatasin waktunya. Karena waktu kampanye itu dibatasin hanya 75 hari, maka harusnya kemudian diefektifkan untuk meyakinkan pemilih ya bahwa misalnya mereka punya gagasan, kemudian mereka punya program sekaligus bagaimana mereka mengartikulasikan dirinya sebagai problem solver gitu, dari ragam persoalan kebangsaan, dan di situ kemudian dimensi political literacy mainstreaming atau pengaruh utama literasi politik itu kemudian menjadi penting dalam konteks dalam konteks kampanye pemilu. Kita sama-sama tahu bahwa masa kampanye sekarang ini kan lebih pendek dibanding pemilu sebelumnya ya. Ya. Di pemilu sebelumnya kan sebut aja misalnya pemilu 2019 itu jauh lebih panjang. Seingat saya 7 bulan ya di pemilu 2019 itu. Sekarang hanya 75 hari. Pun demikian di pemilu 2014, 2009 itu jauh lebih panjang waktunya. Oleh karena itu maka dimensi waktu yang pendek itu harus dioptimalkan untuk dua hal paling tidak. Pertama itu gagasan utuh dari para capres dan cawapres itu apa, dan itu harus banyak didiseminasikan melalui narasi dan melalui ragam diskusi publik gitu ya. Baik itu oleh capres cawapresnya maupun oleh teman-teman yang menjadi tim ses ataupun tim relawan masing-masing. Ya. Itu yang pertama, diseminasinya. Kemudian yang kedua, itu harus ada kemauan dan kemampuan ya untuk mengkonfirmasi banyak hal. Ya, termasuk misalnya dialektika yang tadi kita sebut ya. Pasti ada, setiap ada tesis pasti ada antitesis gitu. Dan ketika misalnya ruang publik dibanjiri bukan oleh hoax atau hate speech atau oleh hanya gimmick yang sifatnya itu artificial gitu ya, itu maka kemudian menurut saya akan mulai ada kampanye yang naik kelas. Kalau sekarang rasa-rasanya kampanye masih jalan di tempat ya, seperti halnya pemilu sebelumnya. Jadi lebih pada packaging yang menyentuh hal-hal yang sifatnya itu tidak substantif. Makanya kemudian pada saat kampanye dimulai secara resmi 28 November sampai 10 Februari
2020. Oke, baik. Kami akan jeda terlebih dahulu karena audio Mas Gun-Gun terputus. Nanti kita akan kembali, saya ingin tanya ke Mbak Ninis bagaimana jadinya kalau ternyata para calon ini masih berada dalam pemerintahan. Apakah itu berpengaruh? Kami akan kembali dengan ulasannya. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama dengan Mas Gun-Gun dan Mbak Ninis. Mbak Ninis, tadi kalau untuk adu gagasan ini tentunya ini yang diharapkan ya, semua sepakat bahwa kampanye harus mengedepankan adu gagasan. Nah, namun ada juga upaya yang harus dilakukan, yakni menahan diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Tadi kalau kata Mas Gun-Gun, nah sebenarnya apa sih bahayanya penyalahgunaan kekuasaan bagi masyarakat yang nanti akan menggunakan hak pilihnya? Ya, pertama kalau itu terjadi akan menjadikan kompetisinya tidak setara ya. Kan salah satu prinsip pemilu itu adil ya. Adil itu kan ya artinya semua bisa mendapatkan akses yang sama, perlakuan yang sama, termasuk juga di antara pasangan calon. Jadi kalau ada pasangan calon yang kemudian apa ya startnya jadi lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya, kompetisinya jadi tidak fair. Nah, yang kedua, kalau kemudian ada pemanfaatan birokrasi misalnya, tingkat kepercayaan publik kepada birokrasi kita pun juga bisa menjadi turun gitu, karena artinya birokrasi yang seharusnya selama ini menjadi pelayan publik yang kesetiaannya itu pada negara gitu ya, bukan pada satu dua orang, bukan pada pimpinannya gitu ya, tapi kesetiaannya kan kepada negara, itu bisa menjadi turun gitu loh, karena birokrasi tadi yang harusnya memberikan pelayanan kepada publik maksimal, justru pelayanan publiknya ini ya tidak ke seluruh publik gitu misalnya ya, misalnya hanya kepada pendukung pasangan calon tertentu saja gitu ya. Ini juga menjadikan apa perjuangan reformasi birokrasi kita yang juga salah satu cita-cita reformasi kita kan jadi mundur gitu ya. Nah, ini salah satu apa ya Mas bahayanya ya kalau kemudian kompetisinya jadi tidak setara gitu ya, ada ketidaknetralan dalam proses kompetisi ini. Oke, netralitas itulah yang dinantikan. Bukan sekedar janji tapi juga bukti. Terakhir, Mas Gun-Gun, tadi dinyatakan oleh Mbak Ninis yang penting adalah kesetiaan pada negara. Bukan hanya satu atau dua orang saja. Masalahnya akar rumput atau grassroots ini kan kadang apa ya istilahnya tidak serta-merta mengikuti apa yang elit katakan, di lapangan bisa berbeda begitu. Nah, apa yang harus dikomunikasikan supaya ini sampai kepada para pemilih di lapangan, pada akar rumput, pada grassroots ini, supaya mereka ya setianya kepada negara, jangan hanya menuruti satu atau dua orang saja atau satu atau dua pasangan calon saja, Mas Gun-Gun. Jadi begini Mas Iqbal ya, dari sisi piramida pemilih, masyarakat yang paling banyak dan tebal ya, jumlah pemilihnya itu kan masyarakat awam. Ya, masyarakat yang kemudian kerap kali itu digerakkan, masyarakat yang kerap kali kemudian ada pemantiknya, ada stimulannya. Makanya kemudian level yang kedua yang disebutkan publik berperhatian itu harus sudah mulai kemudian jadi jembatan tuh antara elit itu dengan masyarakat awam. Elit kemudian juga jangan memprovokasi melalui misalnya kesempatan yang untuk tampil di ruang-ruang publik gitu ya, baik itu di media massa, kemudian media sosial dengan jumlah follower banyak gitu, apalagi diamplifikasi, diresonansikan atau digaungkan lewat tim ya kampanyenya yang masif di hampir seluruh Nusantara. Nah, jadi kalau saya lebih khawatir sebenarnya bukan dengan masyarakat awam. Yang saya justru khawatirkan adalah faktor determinannya itu di elit. Ketika misalnya elit memberi stimulan dan stimulannya itu buruk gitu ya, baik itu di tingkat narasi maupun tindakan komunikatifnya, itu kemudian bisa melahirkan efek domino di tengah masyarakat. Misalnya nih, bagaimana misalnya elit mengamplifikasi isu SARA gitu yang memecah belah ya, karena tahu bahwa ada basis pemilih sosiologis di akar rumput gitu yang jumlahnya tebal. Nah, kemudian ini bertemu antara kepentingan elit dengan realitas masyarakat awam yang kerap kali misalnya mudah dimobilisasi. Nah, Kalau itu bagi yang kemudian Mas Gun-Gun, dibutuhkan kan apakah tanggung itu jawab buruk sosial. atau baik? Ya menurut saya ketika misalnya memang provokasi dan sebut saja itu hasutan ya yang kemudian itu bisa merugikan bukan hanya dalam konteks pemilu kali ini tapi untuk masa mendatang. Kenapa? Polarisasi yang kemudian sudah
lama terbentuk itu terteguhkan. Dan pemilu udah berubah tuh, akan berubah dari konflik realistis menjadi konflik non realistis ketika memasukkan isu berdaya ledak tinggi seperti SARA ini. Ya, kan tadi kita bersepakat bahwa pemilu 5 tahunan itu pemilu yang biasa saja sebenarnya ya, sebagai bentuk sirkulasi elit. Tetapi kemudian menjadi tidak biasa dan mengkhawatirkan ketika banyak faktor komunikasi di masa kampanye yang bisa merusak kemajemukan. Salah satu yang bisa merusak kemajemukan itu kan kepentingan pragmatis elit yang kemudian menghalalkan segala macam cara ya, termasuk misalnya menyebarkan kebohongan berulang-ulang sehingga kemudian dianggap kebenaran. Dan itu yang kemudian bisa melahirkan dimensi kekerasan fisik, dimensi kekerasan verbal di tengah masyarakat gitu, yang sulit nanti dikendalikan. Baik, Mas Gun-Gun, jadi kembali lagi ya, kuncinya di elit ya, punya tanggung jawab masing-masing untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan isu-isu yang bisa memecah belah begitu. Terima kasih Mas Gun-Gun, Mbak Ninis sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita harapkan deklarasi ini bukan sekedar di atas kertas saja atau bukan sekedar macan kertas, tapi benar-benar dilaksanakan di lapangan. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.